Nenek ingin punya cicit. Tinggi, pendek, gemuk, kurus. Sudah kukumpulkan semuanya. Pilih satu. Tidur Dong America. Gu Jingyun. Aku istri 2 tahun terakhir. Kau sesi demi Chow Exiner. Ku biarkan saja. Tapi sekarang, kau paksakan aku tidur dengan orang lain. Jangan Berani Mangina Shiner Diadapanku. Diabukan Pamburu Artas et Pertimu. Perlu kuingatkan, kau teken surat cerai di hari pernikahan kita. Tu Bayard sans juta. Un tuc ber pura pura. Di depan nenekku. Hatiku hanya milik Sin Er. Sedangkan kau, cepatlah pilih. Mereka sudah tak sabar. Gu Jingyun. Jika kau benci aku, lepaskan saja aku. Mengapa mengenal baik ini? Salahkan nenek yang menyukaimu. Cepat hamil. Ku siapkan 4 pria untuk melayanimu bersama. Apa? Kurang banyak. Kau menjejekin. Sebelum menolak, pikirkan konsekuensinya. Keluargamu bangkrut. Utangmu 1,4 miliar. Kalau hamil, utangmu kulunasi setelah melahirkan. Minggirlah dari keluarga Gu. Baik. Ingat Janjimer. Aku pilih priaku sendiri. Selera pilihanmu sangat buruk. C'est-tu jus? Kau punya 1 bulan untuk hamil, atau kuberi mereka. Ah tidak, akan kutambah 4 pria untuk melayanimu. Gu Jingyun. Saat hendak dijual, untuk bayar utang, kau beri 100 juta. Kau selamatkan aku berhutang budi. Kan kuberikan anak. Lalu kita kuit. Zhang Wu. Akhirnya kutemukan kau. Baik. Hanya urusan punya anak. Kau baik-baik saja? Tidak juga. Malam ini dingin. Aku ingin tidur sambil memeluk. Kau kenal aku? Mungkin, sepertinya pernah melihat. Kau tahu namaku? Nama tak penting. Yang kepedulikan. Seperti apa suaramu nanti? Aku harus pergi. Semalam kamu hebat. Kartu ini berisi 0,5 juta. Paket bulanan. Datang ke Villa Lereng hari ini. Jemput aku di unit 906. 0,5 juta bulanan? Jiang Wu, kamu memang luar biasa. Kakak. Kamu, jangan salah paham. Jangan panggil aku begitu. Memuakkan. Berani-beraninya bicara ke Sin Er begitu. Di zaman dulu, statusnya lebih rendah dari selir. Kumagandek tak bernama. Aku yang mau bicara padanya. Sudah merupakan kehormatan. Dangar. Berhenti main trik murahan untuk cari perhatian. Kamu terlalu narsis. Jangan berasa penting. Siapa yang izinkan kamu bicara begini? Gu Jingyun. Kebaikanku dulu. Hanya untuk 100 juta itu. Mulai sekarang, aku tak akan beri toleransi lagi. Jiang Wu cuma ingin dapat sedikit perhatian dari Jingyun sayang, jangan marah. Benar, Jingyun sayang, jangan marah. Kalau kamu sakit, SI manis, bisa patah hati. Apa ini? Bekas ciuman? Ingin lihat lebih jelas? Kamu menjijikan. Aku menjijikan. Gu Jingyun, kamu yang suruh aku tidur dengan pria lain. Kamu yang menipu diri sendiri kan? Aku bahkan belum minta biaya pacar bayaranku. Itu sudah cukup baik.
Semalam aku capek sekali. Aku pamit dulu untuk istirahat. Nikmatilah berdua. Nasihat, kecilkan suara. Kalau membenggangkanku, aku tidak jamin apa yang kulakukan. Model pria dapat segini? Kamu yang nyetir mobil mewah? Accu. Model pria. Kira aku gigolo? Cari uang. Itu kerja jujur. Mulai sekarang, aku yang jagain kamu. Kamu sudah menikah? Aku sudah menikah tapi hidup sendiri. APA, menikah tapi sendiri? Apa ini istilah bikinanmu sendiri? Aku sah sebagai istri, tapi hidup seperti janda. Suamiku tidak mau menyentuhku. Jadi aku perlu cari orang lain. Lagipula, dia justru mendorongku untuk pacaran dengan pria lain. Kalau aku tidak keluar, dia malah lebih jelas dariku. Dia takut aku minta keintiman dengannya. Jadi, kau bahkan tidak tahu siapa aku, tapi mau mempertahankanku? Sekarang katakan siapa diri. Mengingat aku akan jadi majikan. Aku Yanar. Anak kedua di keluarga. Santai, adek kecil. Ini pertama kalinya aku jadi gigolo. Wajar saja kalau agak grogi. Jangan khawatir. Akan kuajari kau. Lalu apa yang harus kulakukan? Cium aku. Jingyun sayang, Jiang Wu adalah istrimu. Dia bertingkah seperti ini, hanya ingin perhatian. Ini wajar. Luangkan lebih banyak waktu untuknya. Aku tidak apa. Ashley, wanita matre itu takkan pernah bisa menyaingi. Jangan khawatir. Bagaimana, Pan? Gigihnya dia mengejar. Aku tak akan mengakuinya. Kaulah satu-satunya nyonya. Lihat, orang di mobil itu, bukankah itu Jiang Wu? Jangan lakukan ini di mobil. Kaca satu arah. Tak ada yang bisa lihat ke dalam. Masa itu dia, mobil itu, hanya ada 20 di seluruh dunia. Dia takkan sanggup beli itu. Benar, Jiang Wu sangat menyayangimu. Ucapannya tadi pagi. Hanya luapan emosi. Mana mungkin dia mencari pria lain? Dia hanya ingin punya anakmu. Dengan statusnya, dia tak pantas. Kemarin kau suka tas itu. Ayo pergi, akan kubelikan untuk... Baiklah. Jiang Wu, tunggu saja. Akan kukalahkanmu. Dan jadi nyonya Gu yang terhormat. Yandu, Anda sudah hilang 3 hari. Jika tak segera kembali, para tua bangka itu akan membuatku gila. Aku masih hidup. Tunggu, Anda adalah putra mahkota kota ini, atau aku? Lalu bagaimana? APA Anda sedang menikmati bulan madu? Cukup. Menyenangkan. Aku pergi dulu. Jika Anda tak kembali, akan kuambil jabatanmu. Kenapa tak angkat telepon? Hei, kau, sedang apa kau? Zhang Wu, kau di mana? Bukan urusan. Zhang Wu, sedang apa kau? Halo, bicara. Ada masalah apa? Halo, keras sedikit. Lagi ngapain? Kamu menjijikkan. Ada APA, Sin R kesayanganmu tidak menemanimu malam ini, lampiaskan amarahmu padaku. Kau pikir Sin R sepertimu tak tahu malu? Gu Jingyun. Bukannya ini kesepakatanmu, bukannya kau yang meringik, minta ku tidur dengan pria lain? Dari mana kau dapat pelacur itu? Tentu saja. Sampah sepertimu hanya pantas dapat sampah. Aku. Ashley. Bicara. Masih ada yang mau dikatakan? Waktu kita malam ini berharga. Jangan ganggu kami. Dangar. Ku jelaskan sekarang. Jangan sampai kau ketahuan. Atau du patakan kakimu.
Maafkan aku keterlaluan tadi malam. Kau mau keluar? Iya, harus kerja. Kerja sebulan lagi? Salam, Tuan Muda. Akhirnya kau kembali juga? Bawa semua proyek dari Gu Corporation. Sekarang juga. Grup Gu. Apa rencanamu? Hentikan semuanya. Kemitraan kami dengan grup Gu selalu stabil. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Dia merebut wanita saya tapi tak menghargainya. Maksudmu wanita yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu? Jiang Wu. Dia pacarnya Gu Jingyun. Mereka ternyata sudah menikah. Tidak. Kau bersama Jiang Wu belakangan ini? Apa kau? Kau mau jadi perusak rumah tangga demi cinta? Katanya mereka tanda tangani surat cerai di hari pernikahan mereka. Tapi belum resmi bercerai. Apa dia bahkan ingat padamu? Aku cuma orang yang kebetulan dia tolong. Mungkin sekarang dia sudah lupa. Kemarin malam kau di mana? Zhang Wu. Kau tak punya mal. Aku sedang telepon denganmu, tapi kau sudah buru main dengan pria lain, benar bukan? Kakak Jingyun jangan marah. Jiang Wu sangat mencintaimu. Masa mungkin dia selingkuh dengan pria lain? Jelaskan. Kupikir kakak takkan melakukan itu. Chiao Xiner. Jika kau memanggilnya kakak, berarti aku kakak ipar. Mengerti? Dia cuma wanita hina dan terkutuk. Shiner. Mulai sekarang, Jean Pangil dia kakak. wanita hina itu tak layak dapat hormat. Hina? Terkutuk? Aku hanya melakukan ini untuk memberi suamiku anak dari pria lain. Gu Jingyun. Aku menikahimu demi donasi 100 juta dulu. Aku merawat nenek dan mengubur mimpi kuliah ke luar negeri. Tapi yang kudapat cuma disebut wanita hina. Aku pasti buta. Waktu menyelamatkanmu. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Tidak, Jingyun tidak boleh tahu. Aku mencuri pujian karena menyelamatkannya dari Jiang Wu. Peranti. Jingyun sayang, tak kesengka Jiang Wu. Bereskan mencari perhatianmu. Dia bahkan merebut ini dariku. Baik, Shiner. di dunia ini, tak ada yang bisa menggantikanmu. Aku salah. Zhang Wu lah. Yang mengacaukan pikiranku. Shiner. Aku tahu kau yang menyelamatkuku. Tak mungkin Jiang Wu, penyihir itu. Ah. Kemarila. Di kota ini, siapa dalam serangan teroris pada orang kaya? Polisi sedang menyelidik. Beberapa tamu terluka belum diselamatkan. Akan ada update informasi lanjutan. Kau baik-baik saja? Sudah kupanggilkan dokter. Biarkan aku membantumu. Kulihat ada yang masih terjebak di dalam. Dia dalam keadaan kritis. Harus kutolong dia dulu. Baik. Kau yang menyelamatkanku? Dia adalah putra grup Gu. Jika aku jadi penyelamatnya, statusku pasti akan naik. Benar, akulah yang menyelamatkan. Biarkan aku menolongmu dulu. Terima kasih. Akan kubalas budimu. Vanguard, bertahan lab. Jangan menyerah. Pergi dari sini. Ini akan runtuh. Tetap kuat. Aku keluarkan kau dulu. Pergi. Suamiku sedang krisis paruh baya. Aku tak bisa angkat telepon sekarang. Kami sedang bertengkar. Gu Jingyun pasti kebanyakan waktu luang. Jangan khawatir. Dia tak akan ganggu kau besok. Tuan Muda, zaingan hati Anda. Dia sudah menunggu di bawah sejak jam 6 pagi. Dia ingin bertemu Anda. Dia tak layak jadi saingan hatiku. Suruh dia naik. Tuan Muda. Kenapa Anda hentikan semua kemitraan dengan grup Gu? Kami dapat pemberitahuan darurat tadi malam. Tuan Muda Tarik Semuadana. Sekarang Yang Lintak Berani. Bekerja dengan keluarga Gu. Saham kami anjlok parah. Begini caramu bicara padaku? Tuan Muda. Anda menarik dana. Tapi c'est y aller yak manda papange lazan.
Seya. Jika saya menyinggung Anda, katakan saja, saya akan memperbaikinya. Anda sudah menikah? Ya, meski. Selalu dirahasiakan. Rahasia? Atau perselingkuhan kronis? Tuan Muda. Ini urusan keluarga saya, bukan urusan bisnis. Ku dengar Tuan mengurung istrinya di rumah, sambil selingkuh di luar. Secara pribadi, pendidikan saya menuntut integritas. Ayah tak setuju saya bekerja sama dengan pengkhianat yang tak berintegritas. Tuan Muda. Ini cuma rumor tak berdasar. Saya dan istri sangat harmonis. Bahkan, ulang tahun pernikahan ketiga akan segera tiba. Kami rayakan tiap tahun. Tolong abaikan gosip itu. Benarkah? Tentu. Camille Adakan Jamuant à une an. Untuk keluarga dan teman, bersediakah Anda? Tidak tertarik. Setelah ulang tahun pernikahanmu, saya lanjutkan kemitraan. Perci. Mengerti. Saya tak akan hadir, tapi hadiah saya akan dikirim. Kau hila. Merinanji APA? Pernikahan palsu kita. Memamerkan selir. Kemunafikan ini memuakan. Siapa yang tidak bohong? Zhang Wu. Marala Padaku. Jauhkan Sin Er. Ulang tahun pernikahan ini harus dirayakan. Muncul sebentar saja, hanya teman dan keluarga. 5 juta. Mengapa tiap kata berbau keserakahan? Ah, aku paham. Comme un trick Manjijikan Lagi. Untuk menarik perhatianku, ya? Tuan Mudagil, saya harus bayar utang. Selain itu, minta bantuan. Tak gratis. Kukup. Selesai. Dana akan masuk rekeningmu. Mau kemana? Yuris Selirmu. Aku cari pasangan. Kamu punya selingkuhanmu. Aku punya gebetan. Ko. Jingyun sayang, jangan terus marah padanya. Sifatnya berubah tiba-tiba. Mungkin dia cuma kesal sama kamu. Dia bikin aku marah? Dia tak leyak di Perjuankan. Kalo nenek tak memaksa. Menikahkan aku dengannya. Kamu yang jadi nyonya Gu. Dia tak ada apa-apanya. Kenapa dia bilang aku perusak rumah tangga? Jingyun sayang, aku bukan pelakor. Udahan nangisnya, ya? Jingyun. Kamu bosan sama aku? Shiner. Aku khawatir lihatmu menangis. Ah. Kamu bukan pelakor. Kamulah nyonya Gyoku. Akara anniversarymu. Mungkin aku tak perlu hadir. Aku tak tahan lihat orang yang kucintai mesra dengan wanita lain. Mustahil. Aku akan antarmu sendiri. Biarkan semua melihat siapa nyonya Gu yang sebenarnya. Benarkah? Tentu saja. Temanku juga akan hadir. Momen tepat untuk memperkenalkan. Jangan nakal. Pinai here. Meski kau menangkan dukungan si tua itu, lalu apa? Tunggu saja. Aku akan mempermalukanmu. Sugar Mommy, masih mikirin suamimu pecundang dan selingkuhannya? Andai aku menemukanmu lebih awal, seharusnya aku tak biarkan kau menderita. Apa menurut aku tak seharusnya menyelamatkannya? Kau ingat menyelamatkannya, tapi kenapa lupakan aku? Kau sudah terlalu sabar. Tak pernah terpikir balas dendam? Setiap hari aku ingin pukul mereka. APA, mau bantu pukul dia? Bisa jadi ide bagus. Tahukah kamu siapa Nyonya Gu? Katanya Tuan Gu menikah diam-diam. Aku bahkan belum pernah ketemu istrinya. Lihat, yang itu. Tapi Gu Jingyun saja tidak menyukainya. Cuma segelintir orang di pernikahan mereka. Lebih parah lagi, saat hari pernikahan Tuan Gu, dia malah bawa wanita lain. Minum-minum sama kita. Tuan muda Gu datang. Nah, itu dia. Hari Gu Jingyun menikah. Dia bawa yang ini ke pesta. Gu Jingyun, hari ini anniversary pernikahanmu. Mana yang dari dua ini yang jadi Nyonya Gu sebenarnya? Aku ingat di pernikahanmu, wanitanya beda. Tuan muda kita ini, istrinya dikurung di rumah, sambil selingkuh di luar. Jangan asal ngomong. Semuayang Gadir hari ini adalah teman-teman. Akan kugunakan kesempatan ini untuk meluruskan status sebenarnya. Agar tidak salah kenal Nyonya Gu, izinkan aku perkenalkan. Kiao Shiner. Satu-satunya wanita yang kucintai, pendamping sejati dan satu-satunya Nyonya Gu. Untuk yang ini, cuma pengasuh formalitas belaka.
Kalau bukan karena nenekku, sudah kusuruh pergi. Malu-maluin, kalau jadi dia, aku sudah minggat dari sini. Shiner. Abaikan omongan mereka. Tant pas mu. Aku tidak akan ada di sini. Kau penyelamat hidupku. Gu Jingyun. Siapa yang menyelamatkanmu? Ya ampun, Jiang Wu tidak tahu. Aku curi jasanya menyelamatkan dia. Jika Gu Jingyun tahu aku bohong, dia takkan sentai aku. Jiang Wu berani use kami. Mau hancurkan hubunganku dan Jingyun. Gu Jingyun. Jelas-jelas ku sebutkan, saat serangan teror itu, Sin Er yang menyelamatkanku. Camille Bergenji setia hari itu. Untungnya, kini Gu Jingyun tak percaya Jiang Wu. Jiang Wu terus lawan. Semakin kau berusaha, makin dia kasihan padaku. Ini pasti takdir. Pria yang kucintai, pantas ku selamatkan. Ternyata selama ini, dia percaya, Kiao Sin Er yang menyelamatkannya. Dia tak bisa langgar permintaan neneknya untuk menikahi Sin Er. Jadi malah menggenaku. Pria sampah dan wanita murahan, pasangan cocok dari neraka. Zhang Wu. Apa kata? Komati. Kojila. Gu Jingyun, pergi urus penolongmu. Aku bersampah. Kau akan berlutut, minta maaf padaku. Cinta sepihakmu, boleh serang Jingyun. Jiang Wu, hari kau menikahinya. Kau tanda surat-sirai. 2 tahun tak sentuh. Dia tak berutang APA. Ya Tuhan, setia pada cinta sejati. Sebut satu pewaris kaya di dunia ini yang rela begini. Zhang Wu. Sekencang apapun kau suka. Percuma, Kokuma Pankariarta. Penir Lisik. hanya Sin Er yang kunikahi. Nanti Nenek Tau. Sifa Aslimu. Aku bawa surat cerai untuk menikahinya dan usir kau selamanya. Aku selamatkan kau dari reruntuhan, lalu kau beri 100 juta. Gu Jingyun, kini aku sadar. Kau tak layak. Dia cuma beruntung aja. Bisa menarik perhatian Nyonya Gu dan menikahi Tuan Muda Gu. Latar belakangnya yang kumuh. Siapa yang mau dia kalau bukan itu? Kalau bukan karena campur tangannya, Gu Jingyun dan Kiao Sin Er sudah jadi pasangan sempurna sejak dulu. Tepat sekali. Aku dapat restu dari Nyonya Gu. Gu Jingyun, kalau urusan pernikahan sendiri saja, kenapa salahkan aku? Teres, Jingyun sayang sekarang mensenteku. Semua skemamu cuma untuk tarik perhatiannya kan? Kau semburu padaku. Aku? Semburu sama kamu? Kau pikir dirimu lebih cantik? Atau tubuhmu lebih indah? Atau aku, istri sah, tak bisa kalahkan perusak rumah tangga sepertimu? Jingyun sayang, lihatlah dia. Hari ini kuperkenalkan teman-teman pada Nyonya Gu yang sesungguhnya. Berhenti mempermalukan diri. Dengarkan baik-baik. Dalam urusan cinta, perusak hubungan adalah yang tak dicintai. Rupanya aku tak diperlukan di sini. Ngapain bayar 5 juta untuk datang? Kenapa? Untuk mempermalukanmu, penyihir, tahu diri sedikit. Jean Gankira. Status istri di atas kertas. Boleh seenaknya siksa Sin Er. Kukup. Berdiri saja dan tonton. Jingyun. Shiner. Maukah kau jadi Nyonya Guku? Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Aku mau. Security. Bagaimana wartawan bisa masuk? Semua keluar sekarang. TN Gu dituduh berselingkuh dan memiliki wanita simpanan. Apa ini benar adanya? TN Gu, siapa wanita ini bersamamu? Mau menjelaskan? Apa info di layar ini akurat? Benarkah Kiao Sin Er selingkuhannya? Anda undang wartawan top. Hanya untuk bela cinta sejatimu? Dia ingin jadi suami setia, masih mau terus berpura-pura? Sekarang saya punya alasan. Untahiri hubungan dengan korporasi Gu. Jika mau keluar, tak perlu cari-cari alasan. Tentu saya perlu. Aku tak bisa biarkan Wu percaya. Aku menyalahgunakan kekuasaan. Pimpinan yang utamakan asmara. Sungguh mengerikan.
Zhang Wu, ini ulahmu? Kau iri aku dapatkan hati Jingyun, makanya kau bawa wartawan. Tapi cinta kami tulus. Mana mungkin aku mengumpulkan semua wartawan ini? Chiao Xiner. Dengan berkata begitu, kau beritahu semua orang, akulah istri sah. Dan kau si selingkuhan. Dasar bodoh. Tidak apa. Kebenaran pasti terungkap juga. Nona, apa Anda istri gelap TN Gu? Berani-beraninya aku ngaku sebagai istrinya, aku hanya dapat perkenanan Nyonya Gu tua untuk masuk keluarga Gu. Hatinya milik orang lain. Dia tak pernah cintai aku. Wajar saja jika dia berselingkuh selama pernikahan. Cepat, kita pergi. TN Tolong jelaskan ini. TN Kenapa kamu di sini? Hanya menjalankan perintahmu untuk memberi pelajaran pada mereka. Kamu menanjus tadi? Ada apa? Kamu kesal karena mereka? Dengan kecantikan di sampingku, mungkinkah aku sedih? Tepat sekali, aku tidak bahagia. Terrace, bagaimana cara menyenangkan Sugar Mommy MU? Kamu mau bagaimana? Harus seperti ini? Pasti kamu bintang di salonmu ya? Banyak pelanggan yang request kamu sebelumnya? Aku baru di sini. Ini hari pertamaku, dan kamu yang booking, jadi kamu klien pertama dan satu-satunya. Sugar Mommy. Pertama kali kerja bagai ini? Suamimu punya selingkuhan, tapi masih menggoda aku. Tak apa. Kami tak pernah saling cinta. Kalau dia bisa jadi kekasih orang, kenapa aku tidak? Bisa jadi pendamping orang lain? Hello. Zhang Wu, kali ini kau tidur di kasur pria siapa? Béranie Mangabécan Pangilan cul ce malamant? Suamiku selingkuh dengan selingkuhannya kemarin. Aku hancur hati, jadi aku cari penghiburan di tempat lain. Masuk akal kan? Apa yang kau mau? Langsung bicara, atau aku tutup telepon. Nenek mau kita ke rumah leluhur. Dengar baik-baik. Jaga ucapanmu selama makan malam. Calo tidak. Uang 500 juta itu jangan harap. Mengerti? Sangat jelas. Apa kau hanya bersama Gu Jingyun karena uangnya saja? Ya. Sebenarnya tidak juga. Tapi tanpa uang, bagaimana bisa kujaga kamu? Aku pergi dulu. Aku akan ambil uangnya untuk memenuhi kebutuhanmu. Dia sebenarnya tidak cinta Gu Jingyun. Yuan. Itu satu hal yang sangat kumiliki. Berlutu. Nenek. Berlutu. Nenek, Janggon Terrace Selekan Jingyun. Aku tahu tak ada tempat di hatinya. Tak kupedulikan perasaannya yang tulus. Kumohon, biarkan aku tetap di samping, merawatmu dengan baik. Anak baik, ayahnya sedang dirawat intensif di luar negeri. Kini tak ada yang mengendalikannya di rumah. Dia semakin liar. Nenek, kau tertipu oleh wanita licik ini. Camus. Nenek. Wu adalah gadis terhormat. Meski keluarganya jatuh derajat, dia tetap nona terpelajar.
Mana mungkin sama dengan perusak rumah tangga? Dia tak punya malu merayu pria beristri. Père Bu attend mes malus. HI. Nenek. Andai bukan karena Sin-er, Akuta Camberdiri di Signari ini. Gu Jingyun, bencilah aku sepuasmu. Semakin kau membenci sekarang, semakin kau akan menyesal nanti. Apa di dunia ini yang tak bisa diatasi uang? Aruska Côte Ruberuruzan. Dengan selingkuhan itu, Wu adalah harta berharga. Pendidikannya dan kemampuannya jauh melampaui dirimu. Dia resign. Untuk merawatku menggantikan. Mana boleh memperlakukannya begini? Inikah ajaran keluarga Gu? Nenek, jangan marah, nanti sakit. Berhenti berpura-pura berbakti. Kompensasi apa yang kau sebut saja. Compensasi. Itu kewajibanmu. Wu, katakan keinginanmu. Apa yang kau mau, akan kupenuhi. Nenek, aku tak mau apa-apa. Tapi aku harus mengecewakan. Aku ingin bekerja di luar. Aku tahu. Hatinya bukan milikku. Aku harus merencanakan masa depanku. Kau cuma ibu rumah tangga. Apa keahlianmu? Mau cari kerja? Diam. Pergilah jika mau. Mulai sekarang, akan kuberi tunjangan bulanan. Terima kasih, Nenek. Nenek, kenapa kita harus memperlakukan orang luar sebaik ini? Jingyan. Ini hutang budi kita. Kita berutan pada keluarganya. Karma akan membalasnya. Jingyun sayang, akhirnya kamu kembali. Cucup. Beranti menangi sekarang. Netizen semua menghujatku. Aku sangat ketakutan. Jangan khawatir, aku tekan topik viralnya. Mereka akan segera lupa. Pasti Jiang Wu dalangnya. Nenek Gu bilang apa padanya? Dia berhenti melawan Jiang Wu. Kenapa melotot ke aku? Mana mungkin aku sanggup menyewa jurnalis top kota ini? HI, mau kemana kamu? Menjpak barang-barangku. Untuk calon pasangan sempurna. Pulang ke rumah tiap hari, lihat suami pamer selingkuhan. Bikin moodku hancur total. Kakak Jiang seumur hidup nganggur. Pasti nggak punya pengalaman kerja. Jingyun sayang, kamu harus bantu dia. Nanti dia mempermalukanmu. Baik. Zhang Wu, aku akan membantumu. Diam saja mulutmu. Keluargaku mungkin bangkrut, tapi aku dibesarkan dengan didikan terbaik dan pendidikan kelas atas. Aku lulusan sekolah elit. Kamu lulusan kualitas ketiga. Tak pantas mengejekku. Camel. Ciao Xiner. Unta lapar tetap lebih besar dari kuda. Ingat ini. Dia sok apa sih? Cewek kaya yang jatuh. Dia punya skill apa? Kubritau. Dia cuma bisa omong. Begitu kena realita. Dia akan merangkak balik ke aku. Gak apa-apa kok. Saat kau menelepon, aku langsung buru-buru ke sini. Ada perintah APA hari ini, Mama Muda. Aku baru pindah ke rumah baruku. Butuh orang untuk acara selamatan rumah. Mesuklah. Tuan muda, kalau Tuan terus-terus an keluar dari rapat. Saya harus mengundurkan diri. Saya asisten Tuan, juga teman Tuan, tapi saya juga manusia. Kau ada acara malam ini? Tidak juga. Tidak ada yang lebih penting dari menemuimu. Rumahmu bagus. Kau yang melukis ini? Ayah, makanya aku pindah secara resmi. Sebenarnya rumah ini, tempat aku tinggal bersama orang tuaku waktu kecil. Ini juga peninggalan terakhir mereka untukku. Saat keluarga Jiang bangkrut, ternyata Pak Jiang tertipu dalam urusan keuangan. Tapi sebelumnya, tak ada yang tahu tentang keterlibatannya di dunia finansial. Meski punya utang banyak, aku tak pernah berniat menggadaikan rumah ini. Jika utangmu dilunasi, maukah kau tinggalkan keluargaku? Kalau begitu, aku bisa memberimu uang. Kau memberiku uang? Dapat dari mana?
Jangan-jangan kau punya mama muda lain? Jika dia tahu jati diri dan aku bisa membantunya, akankah dia memilihku? Bicara. Tidak mungkin. Kaulah satu-satunya mama mudaku. Nah, gitu dong. Oh iya. Apa kau berencana ikutkan ini dalam kompetisi? Kau paham desain? Tentu, hadiah dari kompetisi lebih cepat daripada kerja biasa. Lagipula, karyamu brilian. Pasti akan menang. Kompetisi apa? Pameran desain Evergreen. Itu diselenggarakan keluarganya. Pameran desain Evergreen? Ada apa, Shiner? Jiang Wu ikut pameran desain Evergreen. Aku lihat namanya di daftar peserta terbaru. Tidak mungkin. Dia sudah jadi pengasuh kita selama 3 tahun. Dia tidak punya keahlian apapun. Bagaimana bisa dia ikut pertunjukan desain? Kamu tak pernah perhatian padanya. Pantasan kamu berpikir begitu. Tapi saat kuliah dulu, dia menang banyak penghargaan desainer muda. Tidak mungkin. Aku tak boleh biarkan dia pamer. Jingyun tak boleh tahu bakat. Jingyun sayang. Kompetisi ini diselenggarakan yang master kota. Banyak investor akan hadir. Biarkan aku jadi model peragaan busananya. Tapi kamu ini aktris. Bukan model. Ini semua untuk kebaikanmu. Jika Jiang Wu yang bodoh itu memalukan diri di panggung, aku bisa perbaiki situasi dan selamatkan reputasi keluarga Gu. Baiklah, akan kucoba. Peserta seharusnya duduk di baris belakang. Kenapa kursiku di depan? Sekarang kami persembahkan koleksi Vision Par Designer. Zhang Wu, tunggu saja nasibmu. Akan kubuat karam reputasimu di dunia desain. Siapa yang mendesain koleksi grand finale itu? Memukau. Sepertinya muncul di puncak acara. Mungkin desainer baru. Aku belum pernah lihat karya desainernya. Aku ingin sekali memakai. Semua model ada di grup ini. Semua sedang bersiap di belakang panggung. Agar desain tetap rahasia, kami tidak boleh berkedulan. Jadi kamera dilarang di belakang panggung. Ini cuma baju jelek. Kalau punya mentor hebat, aku juga bisa mendesainnya, Zhang Wu. Kamu cuma lebih kaya dariku, kan? Sekarang kita terperangkap. Sebagai penerima amal di sini, aku takkan biarkan kamu menginjakku. Hadirin, ada penundaan sebentar, koleksi terakhir segera dimulai. Bersiaplah menyambut puncak acara, karya andalan kami. Nona Jiang, koleksimu bermasalah, cek segera. Baik. Pasti ini disengaja. Ada kamera pengawas di sini? Untuk mencegah desain bocor sebelum waktunya, tidak ada kamera di ruang ganti. Ya ampun. Siapa yang melakukan ini? Ini kesempatan terbaik untuk menang. Lihat goresan ini. Bagaimana kita bisa memamerkannya sekarang? Semua Maro, segera ganti kostum. Kompetisi belum berakhir. Kiao Sin Er model utama pertunjukan ini, Gu Jingyun. Tinggalkan aku sebentar, biarku mencari solusi. Yang terkasih. Kenapa kau di sini? Kurasa kau sudah punya rencana? Selanjutnya, karya pamungkas kita. Rusno. Pameran terakhir, silakan naik ke panggung. Ada API. Apa yang terjadi? Karya peserta, jika tidak segera naik, akan dianggap mengundurkan diri. Tunggu. Itu siapa? Kenapa dia bersama Jiang Wu? Itu suara Yandu.
Set ini terlihat bagus, gaya Tionghoa baru, belum pernah lihat sebelumnya. Iya, kombinasi warnanya juga bagus. Semuanya. Ada masalah dengan baju presentasiku. Di belakang panggung, seseorang merusak karyaku. Aku harus melakukan penyesuaian darurat. Maaf membuat menunggu. Ini cuma baju kumal. Kalau punya mentor hebat, aku juga bisa mendesain. Bukannya itu model tadi benar-benar dirusak. Jadi itu dia. Ini, itu Shiner. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kamera di sini. Bukan aku. Video ini palsu. Di ruang ganti belakang panggung. Tidak ada kamera sama sekali. Semua orang tahu itu. Pasti dia. Dia ingin menjebakku. Benar, kompetisi ini diadakan keluarga Yan. Sang tuan muda menegaskan, untuk melindungi hak desainer, konsep desain tetap rahasia. Tidak ada kamera belakang panggung. Dari mana video ini berasal? Kau yang merekayasanya. Hanya untuk cari perhatian? Shiner cuma model di kompetisi ini. Dia tak punya alasan merusak kostum. Pria ini benar. Co-caripération. Aku cari perhatian, karyaku terpilih sebagai penutup. Itu bukti bakatku. Ngapain aku pakai cara murahan? Kau anak baru. Tak dikenal di dunia desain. Bukannya kau hanya ingin buat ribut biar tenar dan cari pengaruh? Siapa bilang rekaman pengawasan ini palsu? Kukap, sekarang kau jadi pembela butanya. Kau ini siapa? Kenapa bela dia sebegitu gigih? Tadi kulihat kalian berdua bersama. Kau pacarnya ya? Dasar jahat. Kenapa kau pukul dia? Dia pada dapat akibat kurang ajar. Shiner kena Urasaraf. Jadi kau meledak, sang tuan muda. Telah umumkan sejak awal pameran desain Evergreen. Tidak ada kamera di belakang panggung. Tapi kau bilang rekaman ini asli? Apa? Kau pikir kau tuan muda asli? Sebenarnya, aku memang. Tuan Muda Yuncheng, Raja Bisnis. Untuk menghadapi Gu Jingyun. Siapa yang kusakiti? Tuan Muda? Tidak mungkin. Tuan Muda Yuncheng. Apa mungkin dia di sini? Ini acara keluargaku. Tak boleh hadir? Tuan Muda. Maafkan saya, Shiner tidak bermaksud begitu. Gu Jingyun, sepertinya kau ingin bangkrutkan grup Gu lebih cepat, berani bawa selingkuhan jadi model? Oh, pantas saja. Ada boneka tak berguna. Cuma cantik wajahnya, jalannya pun tak lurus. Katanya, tuan muda gue punya selingkuhan. Inikah selingkuhannya? Kenapa Tuan Muda Yuncheng membela Jiang Wu? Apa istimewanya dia? Kenapa para pria ini memujanya? Kukira Jiang Wu, ibu rumah tak tahu apa-apa. Dia akan datang dan mempermalukan. Jadi kau Sabotase masuknya pakai gunting? Benar bukan? Zhang Wu Delu, Pueris Keluarga Zhang. Ahli berbagai seni. Lalu kau? Hei Solek, manfaatkan kecantikan, bahkan perusak rumah tangga. Berdasarkan voting online dan pemilihan penonton, hasil sudah kami dapat. Mari mulai acara penghargaan. Kini saatnya penghargaan pendatang baru. Sempurna, Zhang Wu, Nona Jiang. Perempuan yang merawat nenek dan menderita dalam diam, kini bersinar terang. Tidak Muda membuat Jingyun jatuh cinta pada. Tak bisa kubiarkan Jiang Wu merebutnya. Wu sayang. Yana? Tunggu. Tuan Muda, sebenarnya kau siapa? Aku Yentu. Kau ingat aku? Tentu saja aku ingat. Kuhabiskan 5 juta untuk menjagamu. Tapi sekarang tak mampu lagi. Kau jadi terlalu mahal. Aku tak butuh uang. Lepaskan aku. Kita tak sendirian di sini. Tak takut ketahuan jika kabar ini tersebar. Tentangmu menggoda wanita bersuami. Bukankah itu Kenyataan? Aku pulang. Bayar Kwantarkan. Tak Yuza. Tuan muda sedang sibuk. Tak akan keganggu lagi. Wu sayang.
Dia hanya putri mahkota yang jatuh. Mengapa semua memuja dia? Takkan ku biarkan Jiang Wu mengalahkanku lewat Tuan Muda. Jika Tuan Muda tahu kau tidur dengan pria lain, dia takkan tertarik lagi padamu. Siapa di sana? Aku. Ada APA? Ah, kamu membuatku kaget. Apa yang terjadi? Sekarang semuanya baik-baik saja. Saat menerima telepon, aku langsung datang. Ada masalah APA? Kamu tidak APA? Aku baru saja dengar. Air menetes ke lantai. Lalu, seluruh villa tiba-tiba gelap gilera. Di luar hujan. Dan villa ini sudah lama kosong. Hanya sekring yang putus. Sudah kuperbaiki. Terima kasih. Maaf sudah mengganggumu larut malam. Jiang Wu, maumu apa sebenarnya? Memperlakukanku seperti anak anjing. Panggil saat butuh, usir saat tak perlu. Kamu kejam sekali. Hei! Bukan itu maksudku. Aku tahu. Hanya bercanda. Aku tahu kau menyukaiku. Kalau tidak, kau akan main dengan anjing lain. Arti, akulah anak anjing paling asyik. Ah, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Turunkan, lepaskan aku. Apa maksudmu ini? Aku ingin tidur denganmu. Kau tak takut? Aku. Kau sudah beri 500.000 yuan. Tak bisa terima uang tanpa bantu. Tuan Yan takkan berhenti sebelum dapat bonus 500.000 itu. Aku harus dapatkan itu. Zhang Wu. Gu Jingyun, aku sudah pindah. Kenapa menjejar ke sini? APA tak bisa nikmati waktu dengan Sin Er. Kalau aku tidak ada, kau menjejekan. Tak punya malu, secara hukum kau masih istriku. Berani-beraninya mendekati tuan muda itu. Jingyun, jangan marah. Jiang Wu takkan mengkhianatimu. Oh mon cousin. Hanya Tuhan yang berapa pria yang ditidurinya. Aku. Kau lupa. Kau paksa aku tidur dengan orang lain untuk hamil. Lalu bagaimana dengan Xiao Xiner yang sabotasiku? Belum kupersoalkan itu. Aku hanya khawatir desainmu bisa mempermalukan Jingyun di kompetisi. Aku tak paham desain, tapi punyamu sebenarnya bagus. Benar. Shin E tak bermaksud buruk. Kenapa bermusuhan? Kakak didukung tuan muda sekarang, pantas merendahkanku. Jika tuan muda tak, dia istri pengkhianat yang sembarang tidur dengan banyak pria selama menikah. Kau hila, tanya langsung tuan muda. Kenapa tanya aku? Siapa yang gila? Kembali ke sini. Salam, tuan muda. Aku perlu bicara dengan Tuan Yan, ini penting. Ini tentang Jiang Wu. Ini mengenai Jiang Wu. Naonya Jiang, kami tersanjung Anda memperkaya kami untuk membuat desain kompetisi Anda. Tenang saja, kami akan bagi keuntungan dengan Anda setiap 3 bulan. Bonus kompetisi akan ditransfer sore ini. Naonya Jiang, apa Anda tak sehat? kalabol kami antar ke rumah sakit? Aku baik-baik, cuma pola makan kacau belakangan. Lebih baik periksa saja, kesehatan nomor 1. Anda, apa katamu? Anda hamil. Mual pagi hari, wajar di awal kehamilan. Janin masih terlalu awal, kembali minggu depan. Untuck Pemerix and Lancet. Hamil? Tuan muda, aku tak tahu bagaimana Jiang Wu bisa mendekati Tuan. Tapi melihat status Tuan, Tuan pasti tak mau dengan wanita tak suci.
Zhangwu. Pei Zhen, keluar dulu. Bicaralah. Jingyun tak mencintainya. Dan selalu ingin bercerai. Tapi dia, agar tetap jadi Nyonya Gu, dia tidur dengan pria sembarangan, agar bisa hamil. Kau bilang dia tak pernah cinta Jiang Wu, tapi tetap menikahinya? Jiang Wu sangat mencintainya, jadi dia mau pakai anak untuk bertahan. Ayah. Aku kasih kesempatan terakhir. Pilih kata-katamu baik-baik. Dia perempuan tak tahu malu. Aku tidak bohong. Kau kira aku tak tahu kau Tuan muda, Tuan takkan memukul wanita, kan? memikulmu? Tanganku tak akan kotor. Aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu sengsara. Kesempatan terakhir untuk jujur. Nenek Gu sangat ingin cucu, tapi Jingyun tak mencintainya, dan tak mau menyentuhnya. Jadi, Gu Jingyun memaksanya cari pria lain, begitu? Benar. Dia sudah ternoda. Dia sudah lama diperlakukan seperti sampah. Gu Jingyun tidak mencintai Jiang Wu, lalu kenapa menikahinya? Karena Nenek Gu hanya menyetujui Jiang Wu sebagai menantunya. Keluarga Jiang bangkrut, utangnya 500 juta. Jingyun memberinya 100 juta. Makanya debt collector melepaskannya. Dia butuh uang itu, jadi dia harus mengandung anak untuk keluarga Gu. Kilyar. Perci. Yandu. Kamu kenapa sih? Andai aku bertindak cepat. Sedikit lebih awal, aku bisa menyelamatkan Jiang Wu dari penghinaan keluarga Gu dan pelecehan Gu Jingyun. Ziyak. Sadar di rumah sakit, kamu terus mencarinya. Sudah berkali-kali. Jangan menyalahkan diri. Andai aku lebih cepat, dia takkan menderita begitu. Mana mungkin kupir dia begini? Aku sangat mencintainya. Zhang Wu, bilang ke nenek kamu hamil sekarang. Kamu akan dapat uangnya, dan bebas dari Gu Jingyun selamanya. TAPI, ini anak Yandu. Dia di luar jangkauanku. Aku. Nenek, kamu terus memaksaku menyayangi Jia. Bilang keluarga Gu berhutang padanya. Hutang apa yang kita punya? Ku beritahu, Gu Jingyan, ayah Mula, yang membunuh orang tuanya. Kalau bukan karena keluarga Jiang, yang seharusnya mati adalah ayahmu. Kau kira ayahmu berada di luar negeri? Kenapa 2 tahun tak pulang? Apa kau benar-benar perkaya? Sakit bisa bertahan 2 tahun, dia sembunyi dari pihak berwajib. Bagaimana mungkin? Paman Jiang bunuh diri bukan karena ditipu dan utang, tapi dibungkam. ayah Wu, Berani melawan, dia mau lapor polisi. Makanya dia diburu. Kecelakaan? Omunkuz, ayah Wu, Kambing hitam ayahmu doza keluarga kita. harus ditebus dengan ganti rugi ke Awu. Makanya kau kusuruh menikahinya dan memperlakukannya baik. Apa yang ku perbua? Tapi Kesiner juga menyelamatkanku. Jadi kebaikan nenek hanya karena rasa bersalah. Menyedihkan. Ayahku menyelamatkan ayah Gu Jingyun. Aku selamatkan Gu Jingyun. Apa hasilnya? Kukira dia penyelamatku. Kirelikan 3 tahun. Untuk balas budi. Lucu sekali. Akila S.I. Bodo. Gu Jingyun, Kilyargamar, menjadi kaya dari kematian ayah, menghisap darahnya, dan menghinaku bertahun-tahun. Aku bersumpah, kau akan membalas ini. Amara. Kau tidak enak badan? Kau sudah menangis. Aku baik-baik saja. Amara, kau. Maukah kau sirai Gu Jingyun? Aku tahu, dia memanfaatkan utang keluarga Jia untuk memerasmu. Bagaimana kau tahu? Gu Jingyun yang memberitahumu? Tunggu, bukan Xiao Xiner kan? Apalagi yang dia ceritakan tentang aku? Dia membongkar semuanya. Itu benar. Aku tidur denganmu awalnya, hanya untuk hamil. Soal perceraian akan kulakukan. Tapi aku butuh uangnya dulu. Amara, aku bisa memberimu uang. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Tinggalkan saja keluarga Gu. Hentikan. Jangan melihatku dengan tatapan kasihan itu. Amara. Bukan itu maksudku. Aku hanya tak ingin melihatmu ditindas keluarga Gu. Tak tahan melihatmu menderita ketidakadilan. Ini cuma beberapa ratus juta. Yandu tak pernah kekurangan yuan. Tak kekep.
Keluarga Gu hutang lebih banyak padaku. Yendu, aku tak akan meninggalkan sisi satu pria hanya untuk jatuh ke pelukan pria lain. Yang kuinginkan akan kudapat dengan caraku sendiri. Amara. Ini cuma utang miliaran. Ada solusi lebih baik. Mengapa tak pilih aku? Ya. Aku tahu kau akan membantuku. Tapi bisakah kau bantu sekali? Atau seumur hidup? Aku harus punya kemampuan untuk dapatkan yang kesakan. Aku tak akan bergantung pada siapapun. Sudah lewat. Kau harus pergi. Amara. Anak ini hanya boleh menjadi milikku. Gu Jingyun tak boleh tak. Gu Jingyun, tunggu saja. Suatu hari nanti aku akan membuatmu rela memberikan uang padaku. Pemandangannya luar biasa. Kamu patah hati, kan? Apa terlihat jelas? Aku rasa aku membuatnya kesal. Aku harus bagaimana? Minta maaf, perempuan perlu dimanja. Kira ini seperti pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan kata-kata? Tak ada yang mengangkat. Jangan-jangan dia memblokir nomorku? Kasih HPMU. Halo, Zhang Wu, kau blokir nomorku? Tidak, kenapa? Ada masalah APA? Aku mungkin demam. Aku akan ke sana. Ngapain kamu datang? Lagi pula kamu bukan dokter. Siapa ini? Siapa ini? Bukannya mau dokter? Ini dokternya. Tuan Muda Koda Awan, kau datang mengobatiku sendiri, tapi biaya konsultasi aku tak sanggup membayarnya. Mengingat hubungan kita, gratis. Bayaran fisik? "37, 5 degrees C, demam ringan saja." Kenapa kau membantuku? Kau suka padaku? Kita belum pernah bertemu, bukan? Apa kau benar-benar menyukaiku? Jika aku suka padamu, haruskah kutulis esai 2000 kata untuk membuktikannya? Sayang sekali. Seandainya kita bertemu 2 tahun lalu, aku pasti memilihmu. Tapi sekarang, aku hanya ingin lepas dari keluarga. Kini kau sudah tahu tentang perasaanku. Kau bisa memanfaatkanku. Aku tak mau kau jadi bergantung padaku. Sebelina, kuharap kau memanfaatkan untuk capai tujuan. Jangan talak aku. Mengerti? Kau tak mau? Jantungmu berdebar kencang. Apa ini berarti kau setuju? Pisau dikirim ke depan pintuku. Siapa yang mau menolak menggunakannya? Tapi bikangka kau takut, kau akan kehilangan keduanya. Istri dan pasukanmu? Jika ini untukmu, aku akan terima dengan senang. Ada APA? Aku baru hamil. Tak tendengan. Ulah sembrono yandu. Aku juga demam. Perlu istirahat. Mau tidur biasa? Atau beneran tidur? Bercanda saja. Istirahatlah. Selamat tidur. Jingyun. Pulangnya malam sekali. Makan malamnya kusimpan. Makan selagi hangat. Jangan pura-pura polos di depan nenek.
Jangan kira aksi ini bisa dapat rasa hormat. Hatiku hanya milik Shiner. Kakak Jingyun. Kenapa pulang larut malam? Kau. Tadi bersama Jiang Wu? tidak. Antar nenek ke rumah lama. Apa nenek Gu bicara sesuatu lagi? Kakak Jingyun, maafkan aku. Later balikan ke Renda. Tak pantas untukmu. Apa aku memang yang salah? Ahwu memang gadis yang baik. Walau keluarganya sudah jatuh, dia tetaplah putri dari keluarga terpandang. Bisa disamakan dengan perusak rumah tangga itu, tak tahu malu. Merayu pria beristri. Tu rends à Jar ses quali. Hari ini aku lelah. Aku akan istirahat di lantai atas. Kakak Jingyun, kenapa kau begitu dingin padaku? Pastiasai, nenek tua itu yang mengomong. Zhang Wu, dasar penyihir, yang master yang belum cukup, sekarang kakak Jingyun juga kau incar? Jalan, jalan, jalan. Zhang Wu. Apa yang kau mau? Zhang Wu. Kami masih terikat pernikahan secara hukum. Tinggal di luar akan terlihat tidak pantas. Tidak pantas? TAPI kau. Di hari peringatan kita, melamar Kiao Sin Er di depan umum. Bukankah itu juga tidak pantas? Gu Jingyun. Kita sudah menandatangani surat cerai. Ya, kita tanda tangani. Tapi tanpa pengesahan resmi, masih belum sah. Jika kau tak suka Sin Er, aku akan suruh dia tinggal di luar. Kau kembali ke rumah. C'est-tu juste? Dulu aku ikuti semua kemauanmu, tapi kau menghinaku semaunya. Sekarang kau tahu perbuatan ayahmu. Kau tiba-tiba peduli padaku, menyedihkan. Menjauh dariku. Yun A8933. Lihat, orang di mobil itu kakak Jiang Wu? Zhang Wu. Berani main licik di belakangku? Kau pikir aku cuma licik? Gu Jingyun. Kau tak tahu malu begini, dulu aku berjuang mati-matian untukmu, tapi kau remehkan aku. Sekarang ku suruh pergi, kau tak mau pergi, pergi sana. Wu, ayo pergi, kita ada urusan. Waktu itu Yandu yang di mobil. Tak manquin. Bagaimana Jiang Wu terlibat dengan Yandu? Sekarang Jiang Wu istriku. Yandu takkan berani mencuri istri orang, sama sekali tak mungkin. Tuan Muda. Yandu benar-benar nekat. Terang-terangan merampas orang. Silakan duduk. Apa yang harus kulakukan? Perintahkan saja. Ini bahasa Cina beneran? Kita satu pihak. Berapa banyak modal liquid yang Anda punya? 10 miliar. Miliar. Jika kukatakan padamu, aku butuh bantuan untuk sesuatu yang mungkin membuatmu rugi. Apakah itu masalah bagimu? Kerugian tak menakutiku. Aku akan mendapatkannya kembali. Kalau begitu, aku butuh trader terbaik, Tuan Muda Yan, untuk kerja lembar. Aku ingin kau membantuku melakukan short pada saham anak perusahaan Gu Corp. Atau lebih baik lagi, short, seluruh Gu Corporation. Aku di sini bukan untuk permainan Kessel. Menghancurkan mereka terlalu membosankan. Aku ingin dia merasakan keputusasaan yang merayap. Tunggu aku kalau begitu. Kumpulkan semua trader sekarang juga. Selidiki mengapa Paman Jiang jatuh dari dan mengapa keluarga Jiang bangkrut. Aku butuh kebenaran. Kau pikir ada yang salah? Sejak Ahwu menyebut keluarga Gu kemarin, aku merasa tidak tenang. Mungkin ada hubungannya. Kenapa tidak bertanya padanya langsung? Dia belum sepenuhnya percaya padaku. Takkan memberitahuku apapun.
Aku hanya butuh kebenaran untuk melindunginya dari apapun yang mungkin menyakitinya. Kakak. Kecuagu, darat. Apa kau tidak mengetuk? Saham anak perusahaan jatuh drastis. Seseorang melakukan short selling saham perusahaan kita. Apa? Tuan Gu, Kali ini lawan kita sangat agresif. Mereka punya dana 10 miliar. Kita tak bisa lawan itu. Milliard. Di Cloud City, hanya sedikit orang yang bisa gerakan miliaran. Siapa yang incar keluarga Gu? Yan Du. Tunggu. Ini Jiang Wu. Ini Jiang Wu. Kakak Jingyun, aku datang menemuimu. Ayo jalan siang ini. Aku sibuk. Pergilah sendiri. paham? Kau mau apa? Mau temui Jiang Wu? Masih ragu? Apa yang kau bicarakan? Kau membentakku? Akulah yang menyelamatkanmu. Sudah kukatakan, aku sedang sibuk. Zhang Wu, wanita ITU lagi. Jadi, puas? Lumayan. Tuan Muda Yan, Gu Jingyun ada di bawah. Dia ingin bertemu. Cepat tangkapnya ya. Penasihat keuangan perusahaan Gu, kau tidak salah pilih target, tapi dibandingkan denganku, kau masih kalah. Kita bertemu? Ya. Atau kau akan sangka aku sembunyikan sesuatu. Tuan Mudayan. Aku tak tahu. Di mana aku menghina MU? Kenapa kau? Shorting saham anak perusahaan atau mungkin ada yang telah memberimu kebohongan? Direktur Gu. Tanpa bukti, jangan fitnah aku. Langsung saja. Dian Sheng, Anyaku. Punya aset cair 10 miliar di tanganmu. Dan kau. Zhang Wu. Sebagai istriku, menghasut pihak luar untuk menghancurkan perusahaan Gu. Untungmu apa? Sejak kapan aku punya kekuatan seperti itu? Oh, ngomong-ngomong. Gu Jingyun, IMU. Ada di luar negeri kan? Apa dia menyinggung orang di luar negeri? Membuat musuh? Zhang Wu. Apa kau menemukan sesuatu? Tidak, mustahil. Tuan Mudayan. Aku ada urusan keluarga untuk dibahas dengan Jiang Wu. Kami pergi. Jangan sentuh aku. Kau tak punya malu? Kita masih menikah, tapi kau sudah buru-buru pacaran dengan pria lain. Bukan begitu. Gu Jingyun. Tuan Mudayan. Ini urusan keluargaku. Atau kau bermaksud, kau punya perasaan pada istri? Gu Jingyun, tidakkah kau merasa ucapanmu itu sangat konyol? Siapa yang, di hari pernikahan kita, menghabiskan malam dengan kekasihnya? Siapa yang memamerkan cinta mereka di hadapanku? Dan siapa yang, di hari ulang tahun pernikahan, melamar kekasihnya di depan umum? Itu kau. ITU kau, Gu Jingyun. Kau mau aku tetap setia untuk Sin Er kesayanganmu, jadi kau paksaku tidur dengan pria lain. Bukankah ini semua perbuatanmu? Bukankah karena kau selalu mengincar dan menindas Sin Er? Jiang Wu, dengarkan. Hidup. Kau milikku. Mati. Kau jadi hantuku. Tuan Mudayan. APA ini mahal? Barang antik kecil yang dilelang bulan lalu. 50 juta tidak mahal. Tidak rusak. Gu Jingyun. Dulu, untuk bantuan 100 juta itu, untuk 100 juta kebaikan ITU, aku menikahimu, merawat nenekmu, mencuci pakaianmu, memasak untukmu, dan menahan pengkhianatanmu. Tapi apakah kau lupa, aku pernah menjadi putri tunggal keluarga Jiang. Hanya karena keluarganya bangkrut, aku harus jadi tidak berharga, begitukah? Gu Jingyun, apa aku benar berhutang padamu? Apakah keluarga Jiang benar berhutang pada keluarga Gu? Ayah Awu adalah kambing hitam ayahmu. Keluar.
Zhang Wu, Mafkan Aku, le Pascan. Zhang Wu, aku minta maaf. Zhang Wu, Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Dia tidak layak mendapatkan air mataku. Ada apa? Perutmu sakit lagi? Aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu? Mungkin kamu hamil? Tidak, Yan Diu tak boleh tahu soal bayi ini. Bagaimana aku bisa bersaing dengan? Aku antar kamu ke untuk pemeriksaan. Jangan. Yan Diu. Aku. Hari ini aku hanya lelah. Aku ingin pulang. Aku antar kamu pulang untuk istirahat. Sekarang bagaimana? Jika besok kita periksa, semuanya akan terbongkar. Aku Chow Exiner. Aku hamil. Temui aku di Taman Sijiao besok. Kita harus bicara. Hamil? Jangan cari. Jingyun Kepianggamu. Apa mau diriku? Zhang Wu. Aku meremehkanmu, dasar sandal. Cuma menang award sekali, langsung bisa merebut perhatian kakak Jingyun. Ya, aku putri keluarga kaya. Kalau memang hebat, menangkan award juga. Kau. Aku sudah hamil. Nenekku ingin cucukan bayi dalam perutku ini. Kalau ingin selamat, sipat serai Jingyun. Jika aku menceraikan janjianmu, aset keluarga Gu seperti milikku. Kau berhak mengambil harta keluarga Gu, kakak Jingyun. Dia tak mencintaimu. Tak akan diberimu sepeser pun. Kau harus pergi tanpa apa-apa. Perlu ku terangkan hukum. Tahukah perbedaan paling mendasar antara kita, aku istri sah, Gu Jingyun. Jika bercerai, harta keluarganya seperti milikku. Tapi sekarang, meski Jingyun meninggalkanmu, kau tak dapat apa-apa. Karena kau hanya selir. Dasar jalan. Seli macam apa? Berani mukul nyonya rumah? Lalu, di perutku ini, anak kakak Jingyun, anak harem, punya hak waris. Mengakui kandunganmu sebagai anak haram? Oh ya. Lupa memberitahumu. Aku juga hamil. Katamu janjianmu sangat berbakti. Jika kukabarkan ke nenek Gu tentang ini, siapa yang akan dilendangi? Master Hill, bayi dalam perutmu, anak harem, bukan anak Jingyun. Lalu, kau kira Jingyun akan bicara? Tidak. Karena, dia memaksaku tidur dengan pria lain. Tak percaya, akan kukabarkan sekarang ke nenek Gu. Kembali sini. Lepaskan aku. Jangan pergi. Lepaskan. Baikku. Astaga, dia hamil. Cepat hubungi 120. Kamu kejam. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Bukan aku. Tidak. Aku lihat semuanya. Jangan khawatir, adik. Aku akan mengawasinya. Dia takkan kabur. Selamatkan bayiku. Bagaimana kondisinya, dokter? Pasien mengalami keguguran. Bayinya tidak tertolong. Kondisi fisiknya melemah. Sedihnya, biarkan dia beristirahat dulu. Apa katamu? Dia hamil? Samuel Kellier Mohan. Pasien butuh istirahat. Saya perlu periksa lebih lanjut. Sebelum malam ini, uang akan ditransfer ke rekeningmu. Kau tahu yang harus dikatakan di luar. Jangan khawatir. Tuan Merian, APA yang kau lakukan? Aku sedang hamil. Ku Jingyun, dasar sampah tak berguna. Kau tak pantas menyebut nama Awu. Tuan Merian, beraninya kau memukul orang? Bayi yang dikandung Jiang Wu pasti berasal pria sembarangan. Meski lahir, akan mempermalukan keluarga Gu. Anak dalam kandungan Awu adalah milikku. Apa? Tidak mungkin. Yan Du. Dia istriku. Ku Jingyun, ayah Awu mati karena dosa ayahmu. Kalau masih punya hati nurani, pergilah dari sini. Bagaimana kau bisa tahu? Ko. Membena, penerus keluarga Yan. Aku akan pastikan kau tak pernah tenang lagi. Berhenti bertengkar.
Pasien butuh istirahat. Siapa ayahnya? Ayo tanda tangani dokumen. Aku suaminya. Hei, kau menikahinya? Kalian berjodoh. Sejujurnya, dia menyelamatkanmu, menikahimu. Tapi kau perlakukan dia begini? Di mana tanggung jawabmu? Apa? Dialah yang menyelamatkan. Di mana? Serangan 3 tahun lalu. Saya petugas medis yang bertugas hari itu. Saat kami sampai di lokasi, Yang kulihat hanyalah istrimu menarikmu dari reruntuhan. Dia menyerahkanmu ke gadis lain. Apa kau tak? Bagaimana mungkin itu dia? Bukan dia? Dia tak menyelamatkanku. Istri, setelah menarikmu dari puing, saat mereka menyelamatkanmu, kau sedang tak sadarkan diri. Dia menyerahkanmu ke orang ini, lalu kembali untuk selamatkan yang lain. Itu bohong, Kakak Jingyun. Akulah yang menyelamatkanmu. Berani beraninya kau kari jasaku? Tak tahu malu. Kakak Jingyun, kau harus percaya padaku. Aku hamil anak. Pergi. Beraninya kau hadap Nyonya Wu? Bayarkan dia masak. Nyonya Wu, aku datang terlambat. Tak KPA. Aku akan menunggu, tak peduli berapa lama. Awu. Maaf. Aku telah bersalah padamu. Aku tidak tahu. Kiao Sin Er mengambil posisimu. Sang Gemenggalakan. Dulu aku sangat baik padamu, tapi kau selalu merendahkan. Sekarang, kau tak peduli aku sedang mengandung anak orang lain. Kau malah minta maaf padaku? Kiao Shiner Menipuku. Mengapa kau diam saja? Mengapa tak kau beritahu? Kaulah yang menyelamatkan. Karena kau sama sekali tak layak untukku. Gu Jingyun, kau hanyalah penjahat tulen. Apa kau benar cinta Kiao Sin Er? Kau hanya ingin dilihat sebagai orang suci yang mulia dan berbudi. Pernahkah kau sanggup mencintaku? Tentu saja tidak. Kau hanya mengira aku istri sempurna untukmu. Layak jadi Nyonya Gu. Itu tidak benar. Jangan sentuh aku. Zhang Wu, Kudangar, biar aku jelaskan. Saat kau terima penghargaan itu, aku sadar. Aku mencintai. Aku terjebak. Hutang budi ke Kiao Sin Er atas penyelamatannya. Jiang Wu, dengarkan. Setelah kau pindah, aku tak tahan. Tak kuasa melihatmu dengan pria lain. Lepaskan aku. Perjiko. Zhang Wu. Dangar aku, Zhang Wu. Oh. Kau baik-baik saja? Kalian berdua. Awu. Nenek, kondisimu belum pulih. Jangan banyak gerak. Awu. Jingyun memang salah sebelumnya. Dia tergoda oleh si Rubalisi itu. Kini dia sudah sadar kesalahannya. Ikatan pernikahan tak mudah terputus. Kalian. Tak ada cinta di antara kita, tapi dia dan Kiao Sin Er punya. Dialah cinta sejatinya. Awu. Aku salah. Berikan aku kesempatan lagi. Aku akan usir Kiao Sin Er dari Cloud City. Kau takkan bertemu dia lagi. Gu Jingyun, seberapa tegasnya hatimu? Dia sudah mendampingimu bertahun-tahun. Mencintaimu setulus hati dan mengandung anakmu. Kini kau buang dia? Nenek, bukan hanya Kiao Sin Er yang salah. Gu Jingyun sudah dewasa. Jika tak punya pertimbangan dasar, dia tak berguna. Awu, marahilah aku sepuas. Asalkan beri kesempatan lagi. Tak perlu. Bagaimanapun, kita sudah tanda tangan perjanjian cerai sejak hari pernikahan. Aku akan menceraikan. Sesuai perjanjian, aku dapat separuh kekayaan keluarga. Seperti yang disepakat. Awu. 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 Aku tak mau Tak bisakah kita berdamai? Awu. Mustahil. Awu. Aku benar-benar menyesal. Aku akan berikan apapun. Gu Jingyun, dulu aku sampai kau akan berlutut, memohon ampun. Kini aku hanya ingin bercerai. Dan ambil hakku atas 50% saham perusahaan Gu. Jangan harap kau bisa menipuku. Jika kau menolak, aku tak akan ragu bertindak. Ayo pergi. Awu.
Sudah 2 hari. Masih berjaga di sini? Nona Jiang, Young Master Yen berkata, kau baru saja bercerai. Dia khawatir pasangan licik itu akan melakukan sesuatu untuk menyakitimu. Nona Jiang, tolong, jangan persulit keadaanku. Baiklah, aku akan bicara langsung padanya. Wu. Masih mengikutiku? Kenapa kau di sini? Yang Master Yan, kami pamit duluan. Bukannya kita sudah sepakat kau istirahat di rumah? Dokter bilang. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Ini 30% saham Gu Corporation dari perceraianku dengan Gu Jingyun. Kuberikan semuanya pada bantu aku. Hancurkan Gu Corporation sepenuhnya. Aku ingin melihat Gu Corp benar-benar bangkrut. Apa kau benar-benar membenci Gu Jingyun sebegitunya? Kau cemburu? Bukan Gu Jingyun yang ku benci. Aku benci seluruh keluarga Gu. Jangan bilang kau belum selidiki penyebab kematian ayahku yang sebenarnya. Aku tidak bermaksud menyelidiki tanpa izinmu. Tapi setelah kau... Kupikir kau takkan memberitahuku, jadi ku selidiki sendiri. Jadi Tuan Merian, takut ketahuan basah? Lalu bagaimana dengan Ayo? Terjadi di luar negeri seperti klaim mereka. Dia jatuh dari saat mencoba kabur. Keluarga Gu ingin mengubur masalah ini. Tapi aku takkan membiarkan. Mereka ingin menapak tangga dengan menginjak darah ayahku. Akan kupastikan. Mereka kehilangan segalanya. Siap melayani, seperti biasa. Haruskah kau berdiri sedekat ini? Ini tata krama macam apa? Aku tak bisa dengar jelas. Aku ingin menciummu. Cabang perusahaan Gu runtuh. Kerugian tahun ini sangat parah, sungguh menghancurkan, dan terjadi perubahan besar, kepemilikan saham. Makanya mereka buru-buru gelar rapat pemegang saham. Siapa pemegang saham baru yang mereka bicarakan? Awu sekarang menjadi pemegang saham perusahaan Gu. Kita akan bekerja sama. Ini kesempatanku untuk mendapatkannya kembali. Yan. Tuan Muda Yan. Ini adalah rapat pemegang saham korporasi Gu. Apa yang lakukan di sini? Saya pemegang saham baru korporasi Gu. Datang ke rapat pemegang saham. Ada keberatan? Apa maksudmu? Itu tidak mungkin. Pemegang saham baru. Ini ulah Awu. Ya? Aku tak mau dengar nama itu darimu lagi. Awu, mentransfer 30% saham korporasi Gu kepadaku. Selain itu, aku telah memperoleh semua sisa saham di korporasi Gu. Kini ku pegang 51% saham pengendali di perusahaan 2% lebih banyak darimu. Jadi hak penggambling keputusan ada pada... Apa tujuanmu? Apa yang Awu katakan? Awu, Tuan Muda Gu ingin jawaban tentang niat sikapnya keterlaluan. Gu Jingyun. 2 pilihan untukmu. Pertama, pilihan pertama. Jual sahammu. K-Yen2. Kau dapat kompensasi tunai. Takkan pernah. Baik. Saksikan keluarga Gu runtuh. Hey. Awu sudah menemaniku selama 3 tahun. Dia attaquant mais l'accusant, il n'y pas d'accusant. Yan Du. Bagaimana caramu? Merayu Awu. Katakan, kesalahan terbesarmu adalah memperlakukan Awu seperti bodoh. Dia jauh lebih pintar darimu. Dia tahu kau peduli pada citra. Kau takkan pernah jual saham ITU padaku. Tapi dia tetap mengatakannya, sekadar mempermalukanmu sedikit. Tujuan Awu selalu sama sejak dulu. Membuat keluarga Gu bangkrut.
Mustahil. Bodoh. Ini tidak mungkin. Ah oui. Ah oui. Qu'Aubert se concole Dangan Yann du Seran Keluar Gagu. Kenapa? Yann du, Dia, Yann du Kejam. Dia Bukan Orang Yang. Bisa kau bayangkan? Gu Jingyun. Aku juga bukan orang suci. Satu-satunya kebaikanku, menyelamatkanmu dari reruntuhan. Itu juga penyesalan terbesarku. Ah oui. Sur Yann du Beranti. Katakan padanya berhenti. Kumohon? Mustahil. Ah oui. Ah oui. Tak bisakah kau berbelas kasih, membiarkan keluarga Gu bangkrut? Nenek, bagaimana nasib nenek? Dia selalu baik padamu. Kau tak berutang pada keluarga Gu. Tak ada utang budi pada nenek? Nenekku, mengapa kau sangat baik padaku? Sudah jelas bukan? Karena keluargamu berutang padaku. Ayahku tewas. Keluarga Jiang bangkrut, Karina Kalian. Inilah hutang keluarga Gu padaku. Apa yang kau bicarakan ini? Gu Jingyun. Nyonya Gu, di hari aku mengungkapkan perasaan. Aku berdiri di depan pintu dan mendengar semuanya. Tak ada yang bisa kulakukan untuk menebas perbuatan keluargamu padaku. Kebangkrutan tak ada artinya. Tunggu saja. Akan kupastikan, kau tak bisa hidup di Unceng. Keluarga Gu tak akan berbisnis lagi. Membiarkanmu hidup. Sudah cukup baik. Ahu, aku salah. Ini semua Kesalahan ayahku. Aku bukan anak kandungnya. Aou. Mafkan aku. Aou. Kau tak benar-benar menyesal. Kau hanya sadar, nyawamu terancam. Aou. Aou. Semuanya sudah berakhir. Semangatlah, minuman malam ini biar aku yang traktir. Tuan Muda Yan, tak pelit mengeluarkan uang. Kau menyerahkan seluruh perusahaan Gu. Ini cuma uang receh. Jangan pelit saat mengejar cinta. Saya bersedia. Tapi kalau dipikir-pikir, aku bahkan tak sempat pakai gaun pengantin. Itu satu-satunya penyesalanku. Keluarga Gu pelit sekali. Gaun pengantin yang layak pun tak ada. Kalau aku yang punya, pasti kuhiasi berlian di seluruhnya. Awu, aku sungguh-sungguh. Kamu ngapain sih? Setiap hari nongkrong di rumahku. Ini tidak pantas. Pacar mainanku seharusnya. Aku tak mau cara lain. Yanju. Terima kasih. Telah selalu membantuku. Bukankah sudah kubilang? Aku mencintai. Tak ada yang takkan kulakukan. Untukmu, Lajapila. Dari awal mulanya, kau bayar 5 juta untuk mempertahankanku. Ini kesepakatan bersama. Tak ada penyesalan kan? Wow, kalau mau berterima kasih, nikahi aku saja. Yanju. Aku akan keluar negeri. Impianku selalu ingin menjadi desainer mode. Saat menikahi Gu Jingyun, Keringgaken, rencanaku kuliah di luar negeri. Sekarang aku ingin memulai baru. Yanju, aku baru lepas dari kendali seorang pria. Selain urusan ini, aku tak mau gangguan lain. Wow, apa kau mencintaiku? Kalau begitu aku ikut, kita pindah ke luar negeri bersama. Aku bisa mengurus cabang luar negeri kita atau beli perusahaan baru. Yanju. Pasar dalam negeri sedang berkembang. Fraksi keluarga Yan MU sedang menunggumu melakukan kesalahan dan merebut kekuasaan. Kalau kau pergi denganku, mereka akan melahap seluruh pengaruh yang telah kau bangun. Lalu apa? Aku akan menyerahkannya saja. Dengan kemampuanku, aku bisa mulai dari nol di mana saja. Aku akan ikut denganmu. Yanju. Kamu tak harus melakukan ini untukku. Aku ingin keluar negeri untuk diriku. Ini urusan pribadiku. Lajapila. Aku tak mau kau berkorban besar untukku. Ewu, jangan temani aku keluar negeri. Ewu. Apa kau sudah tak menyukai lagi? Tak tahan melihatku? Yanju, aku tak pernah lulus kuliah.
Menjadi Nyonya Gu, terjebak di keluarga Gu. Aku memang peduli padamu, tapi sebelum mencintai orang lain, aku harus menemukan diriku dulu. Yendu. Kamu tak perlu mengikutiku dalam segala hal. Kamu bisa mencapai kesuksesan lebih tinggi sendiri. Aku tak akan membiarkan mandek karena diriku. Aku tak bisa menerima. Jika kau meninggalkan negeri ini dan tak pernah kembali. Aku. Wu. Kecuali kau berjanji padaku. Pasti akan kembali. Aku tidak tahu. Aku. Wu. Jangan bilang tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Wu. Aku mohon pada. Janji padaku. Kau akan kembali. Tolong. Yendu, maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Apa yang terjadi? Kekasih idealmu, bukannya kalian sudah bercerai? Katakan saja apa masalahnya. Dia akan pindah ke luar negeri. Dia tak mau aku ikut. Masih mau mengejar dia? Untungnya Jiang Wu masih berpikir jernih. Jika kau pergi beba apa tahun? Keluarga Yan akan hancur. Berhenti minum, Yan Du. Kalau dia pindah ke LN, kau langsung menyerah? Wanita, hatinya mudah luluh. Dia masih punya perasaan padamu. Mungkin besok atau lusa, dia akan berubah pikiran. Mungkin kau benar. Awu. Kemarin. Lupakan kemarin. Setidaknya saat ini, kau masih di sini bersamaku. Ayo kita berkencan. Mungkin di suatu saat nanti, kau akan berubah pikiran. Kalau begitu aku harus manfaatkan ini. Mau ajak aku kemana? Kau suka desain kan? Ayo pergi. K-Payment, atau riset lapangan. Apapun yang mau kau lakukan, aku akan temanimu. Yendu. Aku ingin mencoba gaun pengantin. Boleh. Kalau gitu. Apa katamu? Aku ingin mencoba gaun pengantin itu. Anggap saja. Memakainya untukmu sekarang. Apa kau benar-benar rela? Apa aku terlihat cantik? Memsena. Wu. Jika kau bisa berdiri di sampingku, ini akan sempurna. Wu. Kita bisa. Yendu. Coba saja Pak, kita harus foto-foto. Abadikan momen ini. Situju. Wu. Jadi, kau tetap pergi ya? Di lantai bawah ada toko bunga. Beli aku bunga. Tolonglah. Baiklah. Tunggu aku. Wu. Kejam sekali. Maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku takut jika melihat tak tega untuk Yendu. Perpisahan kita mungkin akan pertemuan yang lebih baik. Tak perlu khawatir.
Tuan Yan, hanya 4 tahun, Anda cepat mengembangkan perusahaan secara nasional. Anda hampir Menguasai setiap sektor bisnis. Apa rencana Anda untuk masa depan? Anda kini 32 tahun, tanpa kabar asmara. Apa Anda menikah diam-diam? Setelah 4 tahun berkembang, apakah keluarga yang hanya ikuti kata Anda? Kekaisaran bisnis Anda telah meluas ke luar negeri, hanya fokus di industri desain. Apa alasannya? Apakah industri tren masa depan? Permisi semuanya. Upacara penghargaan yang kutunggu segera dimulai. Permisi lewat. Tuan Yan. Tolong jelaskan lagi, Tuan Yan. Xiao Shu. Yan Shu. Aku di sini. Kamerala. Ibu, akhirnya ibu pulang. Kau. Kenapa dahimu terluka? Aku berkelahi dengan kelas lain, tapi aku menang. Kenapa kau berkelahi? Mereka bilang aku punya ibu tapi tak punya ayah. Menyebutku anak tanpa ayah. Aku tak tahan. Ibu, apa aku punya ayah? Tentu saja. Setiap anak perlu ayah untuk bisa lahir. Bagaimana rupa ayah Zebenanya? Karena kamu bersikeras ingin tahu. Tunggu di sini sebentar. Xiao Shu, ini ayahmu. Ayahmu? Sebelum kau lahir, dia meninggalkan kita. Masuk kembali dianggap pergi, aku tak pernah bohong. Bu, coba cek dulu online sebelum berbohong. Dia kukaptaken all die negeri ini. Saat istirahat makan siang, kami lihat wawancaranya di TKMU memutar berita ekonomi saat tidur siang. Itu kesalahan, bekerja dan mengasuhmu. Aku lewatkan banyak wawancara lokal. Syukurlah ikaku bukan dari ibu. Apa katamu? Ulangi sekali. Kau bilang aku bodoh? Tidak. Sama sekali tidak. Perhatikan caramu bicara. Ibu tidak bodoh. Aku tak bermaksud begitu. Nah, lebih baik. Pasti halusinasi. Masih anggap ini halusinasi? Astaga. Xiao Shu masih di sini. Jika Yandu tahu, aku bawa anaknya. Dia akan marah besar. Kau. Bagaimana kau temukan kami? Dasar tak punya hati. Pelatihanmu di luar negeri cuma 3 tahun. Ini tahun keempat. Aku sedang berada di fase pengembangan karir. Membawa anakku dan pergi tiba-tiba, bahkan tidak kembali. Kau anggap aku APA? APA? Tidak ada. Anak apa yang kau bicarakan? Kau sengaja menyembunyikan keberadaan anak ini dariku. Kau berpura-pura keguguran dan membereskan 2 orang itu. Kau sudah tahu sejak dulu? Lalu kenapa kau biarkan aku pergi saat itu? Will, aku menghormati semua pilihanmu. Aku tak ingin mengendalikan, aku hanya ingin mendukungmu. Kau adalah ayah dari anak ini. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya, tapi saat itu aku sangat ketakutan. Jika ku beritahu, kau tak akan izinkan aku pergi. Maafkan aku terlalu berpikiran sempit. Tak perlu permintaan maaf di antara kita. Will, keluarga yang sekarang sepenuhnya di bawah kendaliku. Aku juga mengembangkan bisnis desain di sini. Jadi sekarang, aku bisa dengan yakin menemanimu tanpa kekhawatiran. Benarkah? Ibu? Terima kasih. Apa itu cowok di foto itu? Siapa namamu, Nah? Aku Yansha. Apa bapak itu Taipan, bisnis ternak Yang di ITV? Ya, masih terlalu muda, nonton berbisnis. Tentu saja, bisa ajari aku? Bisa, mau belajar apa? Strategi bisnis? Tepat sekali, aku bisa analisa saham. Xiao Shu, dia ayahmu. Dia sibuk bekerja di dalam negeri. Ibu, aku bukan anak kecil. Jangan bohong lagi. Kalian tak pernah menikah.
Ini cuma drama percintaan. Kehamilan tak direncanakan, lalu kabur ke luar negeri. Xiaoshu. AAPA, di mana baca omong kosong ini? ITU, hapus novel sampah dari HPMU sekarang. Ayah akan ajarkan trading saham. Yanshu. Serahkan HPMU. Xiaoshu sudah tidur. Dia tampak menyukaiku. Tak Kuzanka, kau menungguku selama ini. Sudah kubilang, aku mencintai. Sejak kapan mulai mencintaiku? Malam itu di bar, Cinta Pandangan pertama. Pertemuan pertama kita, 7 tahun lalu, saat bencana reruntuhan, kau menyelamatkan. Jadi ITU kau? Aku saat itu panik, sampai tak lihat wajahmu. Kenapa tidak bilang dulu? Aku tak mau maksa. Aku ingin kau mencintaiku, tanpa paksaan. Anak kita sudah segini besar. ISU miring beredar. Soul seleraku. Kapan kita klarifikasi? Dan mungkin hubungin kita? Tergantung kau mau. Beli tiket pula. Aku tak mau daftar di LN. Besok pagi, jet pribadiku sudah siap. Kau, ini rencanamu dari dulu. Sembunyikan anakku 4 tahun. Tak boleh ambil hakku? Tidak.